Kita masih akan membahas Maryam yang tertukar, yang merupakan kesalahan sejarah terbesar dalam Quran yang tidak terbantahkan, part ketiga. Dan saya harap semua teman-teman Kristen memperhatikan hal ini, bahwa kekeliruan silsilah Maryam yang mereka katakan sebagai ibu Isa Al-Masih atau ibu Yesus Kristus tertukar dengan Maryam saudara perempuan Harun dan Musa dan anak daripada Imron, membuktikan bahwa Quran ini bukanlah wahyu Tuhan, melainkan hanyalah tulisan karangan manusia. Nah, sekarang kita akan belajar lebih lanjut dan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai siapa Maryam di dalam Alkitab. Selamat menyaksikan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ada hal yang menarik mengenai kesalahan sejarah di dalam Quran yang membuat kita sangat yakin bahwa Quran ini hanyalah tulisan tangan manusia. Sekarang kita baca tafsir At-Tabari volume 8 halaman 98. Jadi kalau Anda baca tafsir At-Tabari, mereka tuh bingung siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya, bahkan pada video sebelumnya kita sudah membahas Isa ini dibunuh dan disalibkan zaman Firaunnya Musa. Karena Isa ini merupakan keponakan dari Musa dan Harun. Ya, kakeknya bernama Imron dan ibunya bernama Maryam binti Imron, saudara perempuan Harun dan Musa. Nah, sekarang di dalam tafsir At-Tabari volume 8 halaman 98 dikatakan demikian, teman-teman. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dia berkata, seorang raja Bani Israel mengirim pasukannya untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud. Jadi bayangkan, Daud, Musa, Harun, Maryam, Isa, Zakaria hidup sejaman, teman-teman. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang masih mau jadi mualaf menjadi seorang Muslim, berarti Anda percaya pada cerita-cerita kebodohan seperti ini, ya, bahwa Isa diserupakan, yang diserupakan itu adalah ada yang mengatakan Yudas Iskariot, yang lain mengatakan Sarjas, ya, nanti kita akan bahas pada video yang berikutnya. Nah, ini salah satu kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran yang tidak terbantahkan, yang membuat kita yakin, ya, bahwa siapapun yang menulis Quran itu bukanlah Allah yang Maha Tahu. Kalau Allah yang Maha Tahu yang menginspirasikan penulisan Quran, tidak mungkin Allah yang Maha Tahu itu bisa mengatakan Isa itu keponakan Musa dan Harun, dan bahkan raja yang menyuruh membunuh Isa adalah Daud, teman-teman. Sekarang kita lihat dulu komentar Ahmad Kainama yang katanya ahli kristologi, mendapatkan gelar ahli kitab katanya, dan seorang ustadz, seorang pengajar yang adalah lulusan S3 Haifa Israel. Ahmad Kainama menyatakan Isa punya kakek namanya Imron loh, yang adalah ayahnya Musa dan Harun. Isa tidak mati tapi diserupakan oleh Yudas Iskariot dan dibunuh pada zaman Musa oleh Raja Daud. Betapa konyolnya pernyataan ini, dan ini yang mereka agung-agungkan sebagai ulama yang ahli kitab, teman-teman, alias orang kristologi. Kristologi apa? Kristologi. Dalam video sebelumnya, seri 19a dan b, kita sudah melihat kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran, sehingga bahkan orang muslim sampai sekarang harus melakukan sesuatu untuk menutupi kesalahan ini. Tetapi Ahmad Kainama dengan terus terang menyatakan kakeknya Isa bernama Imron, katanya. Imron yang adalah ayah daripada Maryam, Musa dan Harun. Jadi Isa adalah keponakan daripada Musa dan Harun. Luar biasa. Nah, bahkan Muhammad sendiri, teman-teman, untuk menutupi kesalahan ini dia mengatakan, oh, saudara perempuan Harun itu artinya adalah luhurnya keturunan, katanya. Padahal kata saudara itu tidak pernah dipakai untuk menyebutkan nenek moyang, ya, atau keturunan yang sudah beratus-ratus tahun meninggal, teman-teman. Ya, apalagi terpaut 1400 tahun, tidak pernah. Makanya Yesus tidak pernah disebutkan saudara Daud. Ya, kemudian Elizabeth di dalam Alkitab kita tidak pernah disebutkan saudara Harun, melainkan apa? Putri Harun. Ya, inilah kesalahan Muhammad yang tidak bisa ditutupinya sehingga membuat blunder. Orang Kristen harus tahu ini. Anda harus sebarkan video ini kepada semua gereja, semua orang Kristen, dan semua yang katanya mualaf, teman-teman. Ya, jadi ada orang-orang Kristen yang bodoh yang convert kepada kultus Islam yang adalah dongeng-dongeng dan syair, sajak-sajak pantun ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pentingnya silsilah di dalam Alkitab kita. Kalau kita melihat catatan di Alkitab Perjanjian Baru kita, di dalam catatan silsilahnya, maka Matius menulis ada 14 keturunan dari mulai Abraham sampai Raja Daud, ada 14 keturunan mulai dari Raja Daud sampai pembuangan ke Babel, dan ada 14 keturunan dari Yekoya, pembuangan ke Babel, sampai kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang kita lihat Yusuf adalah keturunan Daud, ya, jadi tidak boleh dari Lewi, teman-teman. Ya, harus dari Daud. Mesias tidak pernah dinubuatkan dari suku Lewi. Kita lihat di Lukas 2 ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Mesias harus dari suku Yehuda, benih Daud, bukan dari Lewi. Kita baca Roma 1 ayat 3 tentang anaknya. Anak siapa? Anak Allah Bapa, ya, yang menurut daging secara manusia itu diperanakkan dari keturunan Daud, ya, bukan Lewi. Ya, makanya Quran ini salah sejarah, ya.
Bahkan yang menarik, para ahli tafsir Islam klasik seperti Al-Tabari dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa Maria keturunan Daud, berbeda dengan banyak apologet muslim masa kini yang menolaknya, termasuk Ahmad Dedat, yang mempopulerkan pandangan bahwa Yesus bukan dari keturunan Daud. Al-Tabari menuliskan daftar silsilah Maria melalui Imran sampai kepada Salomo. Dikatakan menurut Ibnu Humaid Salama, Ibnu Ishaq, sejauh yang saya bisa pelajari dari garis keturunannya, Maryam adalah putri Imran bin Yosia bin Amon bin Manasseh bin Hizkia bin Asia bin Yotam bin Azaria bin Amazia bin Yoas bin Ahasia bin Yoram bin Yosafat bin Asa bin Abijah bin Rehoboam bin Salomo. Ini ada di dalam sejarah Al-Tabari volume 4, Kerajaan Kuno. Demikian juga dengan Ibnu Katsir menuliskan tafsirnya mengenai surah 19 ayat 16. Dia adalah Maryam binti Imran dari garis keturunan keluarga Daud. Jadi jelas kita melihat bahwa kesalahan sejarah yang tidak terbantahkan dan sangat mencolok di dalam Quran ini membuat para ahli tafsir mau melakukan sesuatu. Sama seperti Muhammad ketika ditanya oleh Ka'b al-Ahbar dan orang-orang Kristen Najran, kok kamu bisa menyebutkan Maryam ini saudara perempuan Harun, anaknya Imran lagi? Iya kan? Padahal antara Isa al-Masih, supposedly mereka menyamakan ini dengan Yesus Kristus, itu berjarak ribuan tahun dari Musa dan Harun. Jadi mereka tahu penyebutan saudara perempuan Harun ini adalah salah kaprah. Dan Muhammad berusaha menutupinya. Karena pada waktu itu, Maryam saudara perempuan Harun dan anak Imran ini sudah dilafalkan bertahun-tahun. Sehingga untuk menggantinya tidaklah mungkin untuk menarik kembali ayat-ayat ini. Karena Muhammad mengatakan, ini dia dapat dari Allah, dari Jibril. Ya, sehingga sesuatu harus dilakukan. Begitu juga dengan para ahli tafsir tadi, berusaha menutupi kesalahan sejarah di dalam Quran ini. Sehingga mereka mengatakan, oh Imran ini anaknya Daud, katanya, dari keluarga keturunan Daud. Padahal jelas kalau kita membaca di dalam Quran, Imran adalah ayahnya Musa dan Harun. Ya, dan juga ayah Maryam, ibu daripada Isa al-Masih.